Halo guys, kalau di bulan April yang lalu gue tuh sempat ngerekomendasiin 7 handphone Xiaomi 3 jutaan terbaik. Kali ini gue bakal update lagi nih list produknya. Karena ada 2 smartphone Xiaomi Redmi dan juga Poco yang lebih seger dan masuk ke dalam kategori handphone Xiaomi 3 jutaan terbaik dan juga terbaru di tahun 2023 ini guys. Kalau misalkan lo kepo, mending lo pastiin tonton video ini sampai habis bro. Produk pertama yang gue rekomendasiin, dan meskipun ini umurnya udah hampir masuk 2 tahun guys, yaitu Redmi Note 10 Pro. Karena selain pakai layar Super AMOLED, fitur HDR10 yang tersemat juga nambahin visual kalian jadi lebih oke banget nih di handphone ini. Buat ngetes kualitas layarnya deh, gue pun coba aja nih scrolling santai. Kemudian sensasi yang gue dapetin sih licin dan juga slick banget ya bro. Kalau buat main PUBG Mobile, nggak ada masalah sama sekali tentunya. Respon layarnya juga masih cepet banget nih guys, halus pisan. Jadi nggak khawatir deh bakalan adanya ghost touch. Performanya pun juga oke banget ya guys. Didukung juga sama chipset gaming nih, Qualcomm Snapdragon 732G yang terpasang di smartphone ini. Terus kalau misalnya lo suka foto-foto nih guys, Redmi Note 10 Pro ini juga bisa diandelin banget kok brother. Soalnya udah pakai kamera beresolusi 108 MP wide angle. Ya meskipun kalau kata Redmi saat itu ya, resolusi kamera handphone ini sekelas flagship, cuman kalau menurut gua nih kayak cuman ngegedein size-nya aja bro. Soalnya resolusinya aja deh yang gede. Kualitas sensornya mah B aja sih. Jangan baper ya nih Redmi. Soalnya kalau dibandingin sama handphone di tahun 2023 ini guys, ya hasil fotonya tuh sama videonya emang B aja. Tapi untuk sebuah handphone Xiaomi 3 jutaan di tahun 2023, handphone ini masih gua bilang bisa bersaing loh. Dari sisi kelengkapan sensor dan juga fiturnya. Karena mulai dari sensor akselerometer, cahaya, periskop, kompas, bahkan sensor inframerah yang langganan produk Xiaomi nih masih setia ada loh di handphone ini. Dan jangan lupa juga nih, kalau Redmi Note 10 Pro ini juga sudah support NFC brother. Buat lo yang tertarik sama smartphone ini, untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Redmi Note 10 Pro ada di scene berikut ini. Kalau lo semua ngerasa desain dari Redmi Note 10 Pro tadi rada jadul guys, di urutan kedua gue mau rekomendasiin Redmi Note 11 Pro nih, yang punya desain bodi kotak ala-ala iPhone zaman sekarang gitu bro. Ada beberapa nilai jual nih dari si Redmi Note 11 Pro, terutama dari segi layarnya. Yang mana layar Redmi Note 11 Pro udah pakai ukuran 6,67 inci ya, dan refresh rate yang di-upgrade jadi 120Hz, serta panel layar Super AMOLED, dan juga nih handphone ini pakai chipset gaming MediaTek Helio G96 dengan fabrikasi 12 nanometer. Ya lo semua udah ngerti kan ya, intinya mah nggak usah komplain soal spesifikasinya nih, karena performanya ternyata cukup lumayan loh. Terbukti nih masih bisa main Mobile Legends di settingan HD dengan cukup lancar. Dengan kualitas layar yang udah bagus guys, kemudian performanya lumayan oke, hingga kapasitas baterai jumbo 5000 mAh yang udah support 67 watt turbo charging, handphone ini gue jamin deh gak bakal bikin lo khawatir soal performa hariannya. Belum lagi nih buat lo semua yang hobi main game pakai headset kabel guys, Redmi Note 11 Pro ini masih punya jack audio 3,5 mili loh. Terus udah aman juga nih dari cipratan air berkat sertifikasi IP53 yang dibawa sama handphone ini. Nah kalau lo minat ya dan mau cek spesifikasi dan harga terupdate dari Redmi Note 11 Pro ada di scene berikut ini. Lanjut lagi nih ke produk yang bisa dibilang paling anget bro, yaitu Poco X5 Pro. Terkait ponsel ini sendiri, gue pribadi udah pernah nyobain secara langsung ya performanya. Skor Antutu versi 10 untuk Poco X5 Pro ini bahkan dicobain gue sampai 3 kali nih, dan hasilnya tuh masih stabil di kisaran 590 ribuan poin. Kalau gitu terkait performa gamenya gimana nih bang? Well, gue masih bilang termasuk paling oke sih guys. Karena untuk Mobile Legends aja nih, settingan grafisnya udah bisa mentok di frame rate dan juga grafis ultra loh. Bahkan nih, FPS yang didapat tuh stabil di hampir selalu 120 FPS. Sementara pas dipakai buat main Genshin Impact, di settingan grafis defaultnya dan juga frame rate 30 FPS, handphone ini juga masih sama sekali nggak ngalamin kendala loh, ataupun patah-patah. Meskipun dipakai main dengan durasi yang cukup lama bro. Bahkan nih, walaupun gue paksa buat main di highest, ini juga sabi guys. Meskipun ya saran dari gue nih ya, kalau mau lancar, tetap lo main di settingan defaultnya aja sih. Performa CMX ini jelas nggak lepas dari peran chipset Qualcomm Snapdragon 778G ya, yang dipadukan dengan konfigurasi memori up to 8/128GB yang disematkan oleh pihak Poco ke dalam smartphone ini bro. Terus performa kameranya juga termasuk salah satu yang terbaik loh di kelas dan harganya. Berkat sensor kamera utama yang beresolusi 108MP di belakang dan kamera selfie yang resolusinya 16MP. Namun sayangnya nih, meskipun performa gaming dan juga kameranya terbilang oke punya guys, cuman buat lo yang mementingkan update Android, mungkin poin ini bisa jadi deal breaker sih. Karena Poco X5 Pro ini masih berbasis Android 12 di saat ponsel lain bahkan yang lebih murah udah pakai Android 13 bro. Ya semoga segera dapat update ya ke depannya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Poco X5 Pro ada di scene berikut ini.
Buat lo yang pengen nyobain smartphone flagship Xiaomi tapi budgetnya belum sampai, mungkin lo bisa cobain dulu deh Xiaomi Mi 11 Lite. Walaupun kalau dibandingin sama seri flagshipnya, harga handphone ini bisa dibilang sangat amat terjangkau guys. Tapi punya performa dan spek yang sama sekali gak bisa diremehin loh. Mulai dari udah pakai chipset Snapdragon 732G yang meskipun kelihatan agak jadul ya, cuma chipset ini gue bilang masih tetap bisa ngasih performa yang gokil loh bro. Lo bisa lihat sendiri deh hasil dari skor Antutunya yang bisa nembus di angka 300 ribuan. Mi 11 Lite juga tersedia dalam beberapa varian RAM dan juga ROM, yaitu 6/64GB, 6/128GB, dan 8/128GB. So, kalian bisa banget nih nyimpan banyak aplikasi tanpa takut kehabisan storage. Sedangkan buat bagian layarnya, Xiaomi 11 Lite ini punya layar AMOLED ya, dengan lebar 6,55 inci Full HD. Dilengkapi juga nih sama teknologi HDR10 dan juga terdapat fitur refresh rate 90Hz sehingga cocok banget nih buat dipakai nonton sampai main game seharian. Jadi lebih tahan banting dan juga nggak gampang kegores nih. Tapi poin yang paling gue suka banget nih dari Xiaomi Mi 11 Lite itu justru dari segi desainnya bro, yang memiliki bobot sangat ringan banget dan juga tipis. Beratnya cuma 157 gram dengan ketebalan bodi cuma 6,8 mm aja. Gokil gak tuh bro? Buat lo semua yang tertarik untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Xiaomi Mi 11 Lite ada di scene berikut ini. Lanjut guys, masih dari brand Poco yaitu Poco X3 Pro. Ya walaupun harganya masih di kisaran 3 jutaan nih, tapi Doski udah pakai chipset Snapdragon 860 loh, yang bikin susah nih dikalahin sama kompetitor di kelasnya. Nah karena chipset ini termasuk chipset seri 8 dari Qualcomm, maka chipset ini termasuk kelas premium ya guys, yang artinya punya performa yang lebih baik dari Snapdragon seri 7 manapun yang ada di pasaran sampai saat ini. Ini terbukti ya pada saat gua nge-review ponsel gaming kelas menengah ini guys, gua tuh memainkan game Free Fire dengan grafis rata kanan lancar guys, kemudian Call of Duty Mobile di settingan grafis very high dengan frame rate max, sampai PUBG Mobile nih yang bisa dimainin di settingan grafis HDR Extreme dengan amat sangat lancar bro. Selain itu Poco X3 Pro ini juga kasih beberapa pilihan RAM dan juga ROM ya yang cukup luas. Terus ditambahin juga nih sama baterai 5160 mAh dengan teknologi fast charging 33W. Gak cuma itu guys, ada 4 kamera belakang nih dengan kamera utama 48MP yang bikin kompetitor lain tuh kayaknya kebingungan sih. Mau lawan Poco X3 Pro dari sisi mana lagi nih? Tapi sayangnya kualitas visual Poco X3 Pro ini terbilang agak kurang tajam ya bro dibandingkan dengan Redmi Note 11 series. Karena hanya menggunakan panel IPS LCD nih guys. Tapi walaupun kayak gitu, urusan performa layarnya sih Poco cukup responsif ya dengan tingkat touch sampling rates mencapai 240Hz. Oh iya bro, harusnya lu pada tahu ya kalau Poco X3 Pro ini sebenarnya udah discontinue ataupun stop produksi. Hal ini bakalan bikin lu semua sangat sulit sih buat nemuin produk ini guys harusnya. Jadi kalau misalnya nanti nih lu ketemu ponsel ini yang dijual dengan harga baru terus lebih tinggi, ya harap maklum aja dah. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Poco X3 Pro ada di scene berikut ini. Kalau tadi udah ada Redmi Note 11 Pro varian yang LTE, di produk ke-6 kali ini ada Redmi Note 11 Pro yang punya konektivitas 5G. Nah buat lo semua nih ya yang merupakan user ponsel kelas mid-range tapi pengen punya performa dan spesifikasi kelas atas, gue rasa Redmi Note 11 Pro 5G ini bisa banget jadi salah satu pertimbangan bro. Alasan pertama jelas ya, performa gaming dari smartphone ini terbilang jempolan banget karena udah pakai chipset 5G dari Qualcomm Snapdragon yang dipadukan dengan kapasitas RAM dan juga internal storage yang cukup lega guys, sehingga ngebuat ponsel terbaik di jajaran Redmi Note 11 series ini mampu melibas game kelas menengah hingga paling berat sekalipun. Terbukti ya pada saat memainkan game sekelas Genshin Impact, Redmi Note 11 Pro 5G ini bahkan mampu memainkan game ini di settingan grafis highest loh. Meskipun dengan catatan frame rate yang didapat tuh nggak melebihin 30 fps guys. Terus nih ya, alasan lain yang bisa menunjang performa handphone ini antara lain adalah sudah membawa dual stereo speaker dengan karakter suara yang cukup oke loh bro. Udah gitu pakai layar AMOLED nih dengan refresh rate tinggi, membawa konektivitas yang lengkap dengan fitur NFC, sampai sudah punya ketahanan baterai yang terbilang awet loh. Dan didukung juga nih sama fitur pengecasan cepat 67W turbo charge. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Redmi Note 11 Pro 5G ada di scene berikut ini bro.
Baiklah bro nih, sebelum kita masuk ke produk terakhir nih, gue pengen tahu deh, kira-kira dari produk yang udah gue sebutin tadi, ada nggak sih produk yang jadi inceran kalian nih? Monggo kalau ada, langsung aja tulis di kolom komentar guys. Sebagai produk Xiaomi 3 jutaan terbaik untuk saat ini guys, di tahun 2023, menurut gue sih masih Redmi Note 12 Pro sih. Gak ada lawan nih bro. Lo bisa langsung aja nilai deh dari kemampuan gamingnya yang amat sangat ciamik menurut gua. Mulai dari Mobile Legends yang bisa dimainin di settingan grafis ultra dan juga frame rate high, kemudian PUBG Mobile di settingan smooth ultra ataupun HD high, lalu Call of Duty Mobile di settingan very high ataupun high max, sampai mampu mainin Genshin Impact nih di settingan low 60 fps dengan cukup lancar. Namun sayangnya ya, memang nggak semua orang terima sih. Kondisi handphone itu masih mengandalkan chipset lawas Snapdragon 732G guys. Terus udah gitu ya, belum ada OIS-nya nih di kameranya. Sampai OS Android-nya nih, yang cuma dikasih Android 11 secara default. Tapi nggak boleh dilupain juga sih, kalau Redmi Note 12 Pro ini udah punya NFC, kemudian dual speaker, sampai sertifikasi IP53. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Redmi Note 12 Pro guys, ada di scene berikut ini. Sekalian gue pamit nih bro. Assalamualaikum.